Semakin keras saya doakan diberikan kesehatan, amin. Siapa yang menjawab semakin keras akan dijauhkan daripada segala macam penyakit, termasuk wabah yang lagi melanda kita saat ini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi wal karamat. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh undangan, seluruh teman, sahabat, bapak-bapak yang telah datang pada malam ini adalah makna daripada takziah. Takziah ini ada dua makna di dalamnya. Yang pertama adalah rasa peduli, kita peduli dengan teman kita berduka, maka kita datang meringankan beban keluarga yang berduka. Mengapa kita datang? Karena kita mengerti bahwa bisa jadi besok kitalah yang dimandikan, kita yang dikafani, kita yang disolatkan, kitalah nanti yang diantarkan berpuluh orang untuk dimakamkan ke liang kubur kita. Kemudian makna takziah yang kedua adalah penghiburan. Kita datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika. Sama-sama. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku umat Islam, kemudian ketika dia mendengar nama Muhammad disebutkan, dia tahu membacakan salawat, kemudian mulutnya bakhil, mulutnya kikir mengucapkan salawat atas nama nabinya, maka kata Rasulullah berarti dia bukan golongan daripada umatku. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika di padang mahsyar nanti, apakah umatmu engkau bisa bedakan mana umatmu dengan umat nabi-nabi sebelumnya? Apa jawab Rasulullah? Ya, saya bisa membedakan mana umatku dengan nabi sebelumnya, bagaikan satu kuda putih di antara 1000 kuda hitam. Umatku akan nampak terlihat dengan salat, salawat dan wuduknya. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa mala, dan malaikatnya semuanya yusalluna ala nabi, semua mengucapkan salawat atas nama nabi. Sebelum saya mengupas tentang masalah kematian, dari mana almarhumah berada, kita semua dari mana awalnya, kemudian masuk ke alam rohiyah, kemudian masuk ke alam rahim ibunya, kemudian dia masuk ke alam dunia, kemudian dia masuk ke alam barzakh. Mengapa dikatakan barzakh? Barzakh adalah bahasa Arab, artinya pemisah antara kehidupan dunia dan alam kubur. Mengapa dikatakan meninggal dunia? Karena almarhumah telah pergi jauh meninggalkan kehidupan dunia. Sebelum saya mengupas tentang kematian ini, maka saya perkenalkan dulu. Kami adalah tim Satuan Tugas Satgas Operasi Madago Raya. Madago adalah bahasa Pamona adalah bergerak dengan hati. Qalbun salim, hati yang sejuk. Kami dalam operasi Madago Raya, di dalam pemulihan keamanan, di mana ada sekelompok orang yang mengaku membawa nama Islam, sementara dalam Islam tidak mengajarkan tentang perilaku itu. Sehingga mari kita menjadikan Islam yang teduh kalbunya, yang sejuk kalbunya, sehingga ketika mereka yang hadir di tengah-tengah Islam, mereka semua merasakan aman, tenang, dan tentram. Bukankah Rasulullah sendiri ketika ditanyakan, maka dia sendiri menjawab, innama buistu
liyutammima makarimal akhlaqa. Aku diutus Allah ke permukaan dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sehingga banyak orang yang cinta Islam karena agama Islam begitu mulia. Sehingga kami dalam operasi ini dipimpin oleh Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Irjen Pol Dr. Andus Haji Abdurrahman Baso SH, bersama Bapak dan Rem 132 Tadulako. Kami minta doanya seluruh masyarakat yang menyaksikan ini, yang ada pada malam takziah ini. Insya Allah doa-doa keberkahan demi keselamatan, demi kesuksesan kami semua di dalam menjaga keamanan di bumi tercinta Poso dan seluruhnya di Sulawesi Tengah tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kami nama Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi. Saya sekolah awal di Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Pali. Saya murid langsung dari Habib Abdullah, dari Habib As-Saggab. Habib kami baru meninggal beberapa hari yang lalu. Saya murid yang satu-satunya kecil dibawa kemana-mana. Saya dibawa ke Tinombo, saya dibawa ke Poso, saya dibawa ke Kasimbar, saya dibawa ke Maninili, saya dibawa, semua dibawa saya kemana-mana. Sehingga pada saat selesai saya ceramah ketika masih kecil, Habib Saggab dan Habib Abdullah mengatakan ahsanta wa ahsanallahu ilaik. Tidak ada kebaikan selain kebaikan yang diberikan Allah kepadamu. Sehingga Habib-Habib ini telah memprediksi saya masih kecil, insya Allah antum kelak akan menjadi orang yang berpangkat, akan menjadi orang yang istiqamah. Teruslah engkau istiqamah di jalan dakwah, di dalam sebagai abnaul khairat. Alhamdulillah, doa habaib ini karamah. Doa dari beliau adalah turunan dari zuriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalir darah kakeknya Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri radhiyallahu anhu adalah guru tua. Banyak karomah-karomah yang saya dapatkan ketika bertemu dengan Habib Abdullah, bertemu dengan Habib As-Saggab. Sebentar juga saya kisahkan apa karomah-karomah beliau ketika masih hidup bersama kami. Kami adalah pekerjaan sebagai anggota polisi. Kami adalah ustadz yang menjadi polisi, sehingga kami saat ini bertugas di Gorontalo sebagai Kapolsek di sana. Sehingga kami pun di sana sebagai seorang ustadz. Sehingga setiap hari, bahkan setiap hari kami mengisi takziah. Bahkan pernah saya isi takziah pagi hari ke-7, sore hari ke-7, malam hari ke-7. Berarti proses dalam hitungan manusia, mereka meninggal pada hari yang sama. Sebentar, saya kupas bagaimana malaikat Israel mencabut roh manusia ini. 1 kali 3, 1 kali 100 dicabut dalam sekaligus hari itu. Mereka meninggal pada hari, jam, tanggal, bulan, tahun yang sama. Kemudian di samping kiri saya adalah Ustadz Syarif Al-Ghadr. Beliau juga adalah anggota Polri, anggota polisi Republik Indonesia, juga seorang dai. Kemudian di samping kiri saya ada Ustadz Safri, dai dari TNI, dari tentara, yang juga tampil bersama-sama kami. Di samping kiri adalah Ustadz Hilal yang selalu kita cari ketika mau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya nanti sebentar selesai minta nomornya. Ketika Hilal belum turun di teropong, ini sudah Hilal. Ini namanya beliau. Nah, jadi Ustadz Hilal adalah juga dai dari polisi, juga aparat kepolisian Republik Indonesia. Kemudian di samping kiri adalah Ustadz Agus Salim, juga dai dari polisi. Di samping kiri adalah Bapak Haji Arifin, yang sosoknya yang ganteng sampai sekarang. Alhamdulillah masih tampan, masih kalah tampan daripada kita-kita yang ada. Insyaallah inilah beliau yang terus semangat di dalam menyampaikan pesan amanah. Kita doakan beliau-beliau dan keluarga besar dan kita semua akan diberikan Allah kesehatan, diberikan umur panjang. Apalagi kita pada malam ini masih termasuk pada bulan Muharram, adalah bulan yang dihormati. Kemudian di sampingnya adalah Ustadz Darwis, juga dari TNI. Kami semua aparat TNI dan Polri, dai-dai ini adalah terus menyampaikan syiar kemana-mana untuk menyampaikan kesejukan dakwah ini, bahwa Islam sebenarnya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Selesai perkenalannya. Selanjutnya saya mau lanjut lagi. Sekarang ini sudah 8:30 tadi. Kira-kira saya ceramah ini berapa lama nih? Sampai kira-kira? Ya, semakin lama semakin bagus. Katanya puang kita tadi, orang tua kita, semakin lama semakin bagus. Bukan di sini deh, tapi di negara luar. Jangankan ceramah lama, imam saja kalau lama sudah mulai garuk-garuk kepala di belakang.
Saya kasih contoh, saya ceramah di mana-mana. Saya sudah ceramah hampir di separuh Indonesia, saya sudah ceramah kemana-mana. Bahkan saya pernah coba, kalau ceramahnya sudah mulai lama, biasanya ada batuk, 2 batuk yang berbeda. Ini, kalau ini masih normal ini, itu normal. Tapi sedikit lagi kalau sudah tidak normal, ada ekornya. Bagaimana Ustaz? Bukan di sini, di negara luar ini. Bukan, di sini bukan. Insya Allah tidak ada, sampai selesai tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangankan ceramah lama. Imam saja kalau lama, saya orang tanya, Ustaz Akmal, antum imam di masjid besar Gorontalo, selalu membaca ayat, tidak pernah panjang. Baca doa tidak pernah lama. Kenapa? Saya jawab, karena saya mengerti. Saya paham bahwa di belakang saya yang berdiri ini adalah orang tua yang berbeda usianya. Orang tua yang berbeda umurnya. Makanya saya baca doa, baca ayat tidak pernah lama. Karena di belakang ada oma dan opa. Berdirinya kalau sudah lama, sudah mulai begini. Percaya. Tapi saya pernah baca doa, saya tes itu. Allahumma hamdan syakirin, amin. Wa hamdan naimin, amin. Hamdan yuafi amma wa yukafiru mazidah, amin. Selesai itu saya tutup pulang. Orang langsung jawab, Masya Allah, gagah ini imam, mantap. Tapi coba, tidak usah itu, kita atlet lagi. Pada bulan suci Ramadan, tarawih. Coba, kita di mana saja, mau di 8 boleh, mau di 20 boleh. Kalau dia baca tarawihnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau begitu cepatnya, anak muda langsung berkata, Masya Allah, nagaya imam ini. Top. Kenapa? Makan jamu, speed 9. Gas. Nah, ini. Kenapa? Karena yang ketawa ini pengalaman. Suka yang begini. Saya kalau imamnya begitu, yang top siapa? Bukan saya, tapi yang top Bapak Haji Arifin yang top. Kenapa? Karena beliau yang undang saya ke sini. Tapi coba kalau saya imamnya begini, mentang-mentang saya ini juga qari. Saya qari tilawah, tilawatil Quran itu tidak asal baca. Ada tangga nadanya, ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada sabah, ada ras, ada jiharka, ada jawabul jawab. Nah bayangkan kalau saya imamnya begitu. Ustaz, boleh imam? Ya, imam. Mulai saya imam. Di belakang saya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak muda, ada orang tua. Mulai saya baca. Allahu Akbar 20 rakaat. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah bayangkan, baru bismillah ini. Nah saya kalau bismillahnya sudah begitu, maka saya jamin kita semua puang-puang saya, orang tua saya, tina pemandu di pura, pasti apa yang dibilang? Masya Allah Pak Ustadz Akmal, gagah sekali nadanya seperti nada ringtone. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, baru bismillah sudah 1 jam. Percaya malam itu kita banyak begini. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di situ, maka saya jamin hanya Pak Haji Arifin yang datang di situ. Yang lain ini kemana? Tidak ada lagi. Sudah pindah di masjid yang lain. Belum masuk dia, masih di luar pagar. Dia sender dulu. Siapa ini? Bukan di sini, bukan di negara luar. Bukan. Kalau di sini insya Allah kalau 2 jam lari juga. Kenapa? Karena yang ketawa lagi ini pengalaman. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Apa maknanya? Hendaknya kita hidup ini harus saling mengerti, saling memahami. Kita ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya, ada perbedaan agama, ada perbedaan mazhab. Ada yang mazhabnya Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya keras. Kalau subuh dia kunut Allahumma hdina fi manadid. Setelah salam dia doanya keras. Imam Maliki takbirnya Allahu Akbar. Lurus, tidak bersedekah. Di Mekah banyak. Tidak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pakai bismillah. Qul huwallahu ahad. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali bismillahnya sir saja.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, bismillahnya kecil lagi. Qul huwallahu ahad. Sungguh tidak kunut. Apa maksudnya ini? Perbedaan apapun kita, janganlah menjadi permasalahan yang harus kita perdebatkan. Namun bagaimana cara kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ini maknanya apa? Saling mengerti apapun perbedaan kita. Lain kalau ada anak muda datang, Pak Ustaz, ya boleh saya jadi imam? Boleh, sini. Tapi saya bilang memang, kenapa? Saya imam hanya 2 waktu saja Pak Ustaz. 2 waktu? 2 waktu apa? Waktu zuhur dengan asar. Kenapa? Karena saya imam yang silent, tidak bersuara. Waduh, ternyata kenapa? Setelah di maghrib cuma begini ya. Ternyata tidak tahu dia baca. Yang ketawa lagi itu jangan sampai juga salah satu dalamnya. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Ketika pemaknaan ini telah kami sampaikan, mari saya akan mengisahkan sedikit kita berada di alam mana saja. Almarhumah adalah orang yang baik. Ia meninggalkan keluarga besarnya. Almarhumah bukan langsung menjadi seorang istri, seorang ibu, tapi di awalnya dia pernah menjadi seorang anak yang salehah. Dia pernah memberi makan, menyuapi ke mulut kedua orang tuanya. Dia pernah membasuh air mata ayah dan ibunya. Dia pernah mengantarkan orang tuanya ke pemakamannya. Dan dia pernah menyandang status sebagai seorang anak yang salehah. Dari mana kita berada? Kita manusia ini semua dimanapun berada, kita pernah ada di antara alam yang tidak ada jasad dan tidak ada roh. Belum ada jasad, belum ada roh. Terjadi dialog antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa. Bagaimana menurut kalian? Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kata malaikat, kalau engkau menciptakan manusia di bumi, buat apa? Manusia akan menumpahi darah mereka. Manusia akan lalai. Manusia akan melupakanmu, Rabbi Jalla Jalaluh. Tidak usah manusia, cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Ini jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhumah dari alam tidak ada jasad dan tidak ada roh. Persiapan ditiupkan dia masuk ke alam yang pertama adalah alam rohiyah. Masuk. Setelah masuk di alam rohiyah berapa lama? Sekarang kita semua, saya bertanya, adakah ada yang tahu kita di alam rohiyah berapa lama? Tidak ada yang tahu. Demi Allah, saya pun tidak tahu berapa lama. Tapi satu yang perlu saya sampaikan, kita lulus Bapak Ibu, lulus di alam ini. Kemudian kita lulus, persiapan dimasukkan ke alam yang kedua adalah alam rahim ibu kita. Berapa lama kita di alam rahim ibu? 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam daging. 40 hari kita berada di dalam air. 120 hari Allah tiupkan kembali roh almarhumah. Masuklah engkau ke alam rahim ibumu. Masuk. Kita lihat ketika menendang sikunya, menendang lututnya, suami apa yang dia lakukan? Hanya meraba-raba di mana anakmu, Mak? Di mana anak kita, Mak? Sekarang ada alat yang begitu canggih. Saksikan kehebatan manusia mendeteksi janin di dalam layar kamera digital yang begitu canggih. Kau saksikan di sana anakmu berpindah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Saksikan dari mana dia bisa hidup dengan nyaman. Dia berhidup di dalam darah dan air. Bagaimana dia bisa sehat kalau tidak Allah yang menjaga kalian sehingga kalian bisa keluar ke alam dunia ini? Adakah almarhumah yang kita datangi ini kita doakan dia? Mengapa kita harus doakan? Karena Rasulullah sendiri kita doakan sampai sekarang. Di dalam sholat sering kita bacakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Dua nama Nabi butuh doa. Nah, bagaimana kita juga butuh dengan doa-doa. Ketika kita meninggal dunia, orang yang mendoakan akan sampai kepada orang yang didoakan. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, ketika persiapan kita di alam rahim, persiapan kita mau keluar lagi ke alam dunia, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian wahai janin? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah engkau adalah Tuhanku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan satu.
Pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Pecah ketuban ibu kita. Kita keluar ke alam dunia ini dalam keadaan selamat. Adakah kita bisa memilih? Tidak boleh. Saya kalau boleh memilih, saya meminta, ya Allah, lahirkan saya dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirkan saya dari seorang anak bangsawan. Tapi saya tidak boleh memilih. Tapi ayah saya adalah seorang tentara. Ibu saya adalah orang biasa. Saya lahir dari rahim ibu yang biasa saja. Dari ayah saya seorang tentara. Sehingga itulah kita tidak boleh memilih. Sama dengan bapak-bapak, ibunda-ibunda, kakak, saudara saya majelis takziah pada malam ini. Adakah kita bisa memilih? Tidak boleh. Maka kita lahir dari rahim ibu kita. Kita doakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya doakan secara menyeluruh. Rabbi ghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbauna shaghira. 35 menit berlalu. Masih ada waktu? Masih boleh? Ya, karena belum ada juga yang batuk tadi ya. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Ketika selesai persiapan dia keluar ke alam dunia. Di alam dunia ini berapa lama? Beberapa hari yang lalu, masih di Gorontalo, saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang istri dengan usia 115 tahun. Lama umur ibu itu. Setelah itu saya mengisi takziah atas meninggalnya seorang suami dekat polsek saya dengan umur 107 tahun. Bagaimana umur Nabi Nuh? Nabi Nuh memiliki umur 950 tahun. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh memiliki umur 1000 kurang 50 tahun. Begitu dalam bahasa Al-Quran. Ia didatangi oleh malaikat Israel bertanya, wahai Nuh yang memiliki umur yang lama, bagaimana kau rasakan dengan umurmu 950 tahun? Apa jawab Nabi Nuh? Aku rasakan hanyalah bagaikan satu rumah yang terdapat 2 pintu di dalamnya. Saya masuk dari pintu depan, saya keluar pada pintu yang belakang. Singkat kehidupan ini, tidak lama dalam kehidupan ini. Kita berapa lama? Sehingga ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang kita sebutkan, semoga husnul. Sekarang saya mau tanya. Saya bagi dulu, yang kanan dan kiri. Kalimat semoga husnul khatimah ini untuk orang yang masih hidup atau yang sudah mati? Kanan. Ya? Yang di depan sini yang sudah mati. Ya, ragu-ragu ya. Sebentar saya jelas, ada apa-apa. Yang di sini yang masih hidup mendahului. Yang di sana mendiri. Yang sini, yang di belakang tidak ada suara. Oke, yang di depan ada yang mati, ada yang hidup. Yang di belakang mungkin 2. Yang mati hidup. Yang pura-pura mati tidak apa-apa. Kalau yang di kiri apa? Masih hidup. Yang di kiri masih hidup. Saya sampaikan kalimat semoga husnul khatimah. Kita artikan dulu. Husnul jangan kahak. Husnul khatimah. Kematian berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Berarti ketika kita mendoakan berakhir dengan kebaikan, berarti belum berakhir, masih dalam keadaan hidup. Betul, ketika sudah berjalan sakaratul mautnya, kita doakan semoga ia husnul khatimah. Terlepas ruh dengan jasadnya, kita goyang-goyang tidak bergerak lagi, berarti dia telah sampai kepada level tahapan alam yang baru. Maka kita sampaikan ketika sudah meninggal dunia, kita doakan semoga ia diampuni Allah, semoga ia diberkahi Allah, semoga ia akan meraih tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi semoga husnul khatimah. Tapi Pak, kata Pak Ustaz tadi, husnul khatimah itu untuk orang yang hidup. Ya. Tapi saya takut mau bilang orang yang hidup ada berjalan di jalan. Ya memang jangan. Coba kalau kumisnya tebal, kulitnya hitam, badannya terkekang seperti Pak Haji Arifin. Coba panggil, Pak, sini. Kenapa? Semoga Bapak ini husnul khatimah. Apa dia bilang? Siapa ini itu? Saya tempel nanti kamu ini. Orang yang tidak mengerti pasti akan lari. Lain jawabannya. Tapi kalau kita mengerti, kita akan mengatakan amin, amin, insya Allah. Ketika sudah meninggal dunia, tugas kita apa? Ada 4 perkara. Yang pertama, memandikan jenazah. 1. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensalatkan jenazah. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kubur. Baru-baru ini kita lihat ada video yang sempat tersebar.
pakaian COVID sholat jenazah, imamnya menggunakan ruku. Ada yang nonton? Ya, betul sholat jenazah ada ruku? Betul? Tidak ada. Semuanya kita mengatakan sholat jenazah tidak pakai ruku. Berarti Bapak Ibu saya semua sering mensolatkan jenazah. Berarti Bapak Ibu sering diajarkan bagaimana sholat jenazah. Inilah yang sebenarnya. Ketika ada yang meninggal, datangi. Ketika ada yang wafat, sholati. Agar kita tahu bagaimana sholat jenazah yang sebenarnya. Dalam video itu durasi berapa menit saya lihat. Itu sholat jenazah pakai ruku, 2 kali rukunya. Untuk petinya di bawah, kalau lihat sudah benjol mungkin kepalanya. Ini bagaimana sholat jenazah Pak Ustaz? Sedikit saya mengulang kembali, mengingatkan saja, tidak menggurui Bapak Ibu semua. Bagaimana sholat jenazah? Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa selesai. Pak Ustaz, rumah saya jauh di Palu. Ketika saya datang di kampung ini, saya pendatang. Saya lihat orang banyak sholat jenazah, tapi saya bingung mau lihat itu jenazah laki-laki atau perempuan. Karena jenazahnya terbungkus rapi. Saya pendatang mau sholat jenazah. Niatnya saya tidak tahu mau baca apa. Kalau itu laki-laki atau perempuan, bagaimana caranya untuk membedakan bahwa itu jenazah laki-laki dan jenazah perempuan? Bagaimana caranya? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, imam sejajar kepala jenazah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah jenazah seorang laki-laki. Maka kita doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pak Ustaz, kalau laki-laki imam sejajar kepala, ya. Kalau perempuan, imam sorong ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusarnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah jenazah seorang wanita. Maka kita doakan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pak Ustaz, ya, kalau laki-laki imam sejajar kepala, ya. Kalau perempuan di tengah, kalau banci. Di mana imam? Berdiri di mana? Tapi di mana imam? Yang di sana bilang pindah-pindah Pak Ustaz. Di kaki, di kepala, mana-mana saja. Maka kalau dia telah merubah kelaminnya, kita mensolatkan dia sesuai dengan proses pertama kali Allah lahirkan dia ke dunia sebagai apa? Ketika dia lahir sebagai laki-laki pertama kali ke bumi, di dunia dioperasi menjadi wanita. Yang merubah adalah dia, bukan Allah. Maka kita solati dia sebagai seorang laki. Ketika dia lahir sebagai seorang wanita, di dunia dioperasi menjadi laki-laki. Yang merubah adalah dia sendiri, bukan Allah. Maka kita solati dia sebagai seorang wanita. Setelah meninggal dunia, yang mengantarkan dia siapa? Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalnya. Semua mengantarkan. Istri yang cantik ditinggalkan. Anak yang gagah ditinggalkan. Suami yang tampan ditinggalkan. Jangankan cinta sehidup semati, istrimu sendiri yang cantik, ketika engkau meninggal pada hari ini, dia pun takut ketika engkau dalam kamar. Dimatikan lampu, tiba-tiba engkau telah menjadi mayat dan matamu terbuka tiba-tiba. Apakah ada dia mau tahan? Mau tinggal? Istri yang cantik akan lari cepat bersaburan, pergi jauh meminta pertolongan Ustaz Haji Arifin. Pak Haji, tolong, mata suami saya sudah terbuka tiba-tiba. Tolong, saya pun takut. Ketika engkau meninggal pagi, bawalah dia segera, makamkan dia sebagaimana biasanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diantar kita harta, keluarga dan amalnya, dua pulang, yang tertinggal adalah amal ibadahnya. Selesai. Ketika kita melewati kuburan, adakah kita lewat begitu saja? Jangan lupa ada salam bagi mereka. Jangan asal lewat saja. Atau karena kita tidak tahu salamnya, kita lewat di kubur, kita baca batu nisan, kita ucapkan salam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Siapa? Kalau bahasa Gorontalo, siapa? Dia main. Nah, bukan begitu. Ada salamnya, ada etikanya. Jawab salam wajib Bapak Ibu? Wajib? Wajib. Kalau jawab salam di kubur, mau tunggu dia balas? Tidak usah. Ada 2 salam. Jawab salam itu wajib. Tapi saya tambahkan lagi. Ada 2 salam. Salam yang pertama, kalau kita salam di kubur, tidak usah tunggu dia balas. Tidak usah. Yang kedua, kalau dia salam pakai mic atau toa, tidak usah kita balas. Di mana Pak Ustaz? Contoh yang pertama, ketika kita lewat di kuburan. Saya kasih contoh. Ini kuburan 1, ini kuburan 2, ini kuburan 3. Datang. Yang berani, siapa yang berani lihat kuburan? Ibu-ibu berani? Berani. Berani Pak Ustaz kalau pagi. Kalau tengah malam begini lari. Berani Pak Ustaz lewat kuburan. Oke, lewat dimakamkan, lewat di pemakaman. Jangan lupa salam. Pertama, maju. Assalamualaikum ya ahlal kubur. 1 kali. Yang kedua, maju lagi. Jangan lama-lama. Tidak usah. Langsung cepat-cepat saya. Kalau perlu senter dari jauh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maju lagi. Wa antum sabiqun. Yang ketiga, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Setelah 3 kali salam begitu, langsung cepat ambil posisi balik kanan. Persiapan lari. Tidak usah lagi tunggu. Pak Ustaz, bukannya jawab salam wajib 3 balas. Silakan Bapak saja yang tunggu. Saya biar Kapolsek, saya bukan dia. Saya juga tidak berani. Nah, kira-kira bagaimana kalau tengah malam gelap gulita di tengah hutan seperti ini? Tiba-tiba dia jawab juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak yang berani? Masih ada Om? Tidak ada lagi. Kemudian salam yang kedua, tidak usah kita balas. Salam di mana? Salam ketika imam lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu dibalas? Tidak usah, kalau dibalas imam akan stres nanti. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Tidak usah, tidak perlu dibalas. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Ketika semua telah saya jelaskan dari awal bagaimana kita ada di alam apa saja, kemudian kita lanjut ke alam apa saja. Almarhumah kembali menyandang status sebagai seorang istri yang solehah. Kemudian almarhumah menyandang status sebagai seorang ibu yang solehah. Insya Allah doa-doa yang kita berikan, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat tahlil yang kita bacakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah, itu adalah perintah Allah. Wazkurullaha katsira, berzikirlah kau sebanyak-banyaknya untuk mengingat aku. Ketika ada sahabat yang lewat di kuburan, pada saat itu apa ditanya oleh sahabat? Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, ketika engkau lewat di kuburan itu lari, percepat langkah kakimu. Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, mengapa saya lari? Si mayit di alam barzah mengalami siksaan yang luar biasa. Ketika pulang, sahabat tidak lari, sahabat jalan dengan tenang. Rasulullah dengan tenang pelan berjalan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi lewat pertama engkau lari, ketika pulang tidak lari. Apa jawab Rasulullah? Si mayit anaknya, temannya, sahabatnya, tetangganya, saudaranya, semuanya telah mendoakan si mayit di alam barzahnya. Maka saya melihat dan merasakan, mendengarkan bahwa si mayit di alam barzah mengalami keringanan daripada siksaan karena doa-doa daripada orang-orang sekelilingnya. Saya mau tanya, di sini pernah bertemu dengan ibunda tercinta kita? Pernah bertemu dengan almarhumah yang tentu pernah mengenal beliau? Apakah kita semua ini ikhlas dengan kepergian beliau? Apakah semuanya ikhlas? Ikhlas. Di akhirnya nanti saya pimpin doa bersama-sama. Saya minta aminkan doa saya. Secara kecil boleh, secara keras boleh. Mengapa saya minta diaminkan? Karena di sini ada orang tua saya, ada bapak-bapak saya, ada kakak-kakak saya, ada anak-anak usia di bawah, ada bapak ibu-ibu semuanya. Jangan kau remehkan semua yang datang, karena tidak ada yang tahu dari lidah dan lisan siapa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kalian yang biasa meremehkan doa-doa daripada orang lain, wahai kalian yang suka menghina orang lain, bukankah kalian lupa bahwa bisa jadi dari air mata dan lisan mereka itulah doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah meninggal dunia, kita masuk ke alam barzah. Masih ada waktu ini? Masih ada? Masih. Karena saya pengalaman ini, saya sudah tanya begini karena pengalaman.
Pernah saya di wilayah, bukan di sini lagi, di negara luar. Dari jauh saya tatap di ujung sana. Begitu saya bilang ayat, kepalanya begini. Allah. Masya Allah. Setelah saya habis ceramah, saya bergetar hati saya. Allah Bapa di ujung sana. Begitu menghayati ceramah saya. Begitu selesai ceramah saya lihat, ternyata bukan menghayati, sampai sudah tidur dia. Ini. Ketika kita juga melihat situasi ini, maka insya Allah saya akan bisa mengatur waktu. Ketika kita masuk ke alam barzah, semuanya pulang. Kita didatangi oleh dua sosok matanya yang merah kebiru-biruan. Namanya malaikat Munkar dan Nakir. Mengapa malaikat Munkar dan Nakir? Adakah dia minta nomor WA kita? Ataukah dia masih mau minta video call dengan kita? Tidak ada lagi. Dia akan bertanya kepada kita dengan 6 pertanyaan. Yang pertama, Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu wahai mayit? Yang kedua, Man Nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang ketiga, Man Imamuka? Apakah imam penuntunmu? Yang keempat, Man Kiblatuka? Apakah kiblatmu? Yang kelima, Madinuka? Apakah agamamu? Yang keenam, Man Ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Almarhumah tentu menjalankan perintah Allah. Ketika dia sehat, dia memandangkan takbir di dalam sholatnya. Dia sakit, tidak bisa berdiri, dia duduk di dalam sholatnya. Tidak bisa dia duduk, dia tidur di dalam sholatnya. Tidak mampu dia tidur, dia miringkan badannya di dalam sholatnya. Tidak mampu dia miringkan lidahnya mengucapkan sholatnya. Tidak mampu lisannya, hatinya mengucapkan sholat. Tidak mampu hatinya berarti mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tangan kalian yang biasa bertakbir, kaki kalian yang biasa melangkahkan kaki ke tempat-tempat ibadah, semuanya akan menjawab Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Yang kedua, Man Nabiyuka? Siapakah nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Man Imamuka? Apakah imam penuntunmu? Imamul Quran, Al-Quran yang kita bacakan. Ingat, Al-Quran jangan hanya jadi pajangan. Karena berapa kali saya datang tidak dibaca Al-Quran, tapi hanya dipasang di dinding. Saya pernah tanya orang itu, Pak Kamaile, apa? Kenapa dipasang di dinding? Oh, supaya Pak Ustaz kalau setan masuk, dia masuk di pintu, dia lihat ini ayat, lempar setan. Dari mana ini? Dari mana dasarnya? Tidak ada manfaatnya. Al-Quran, qiraatul Quran. Bukankah pertama kali Rasulullah diperangkul oleh malaikat Jibril? Iqra. Rasulullah menjawab, ma makna biqari? Apa yang bisa saya bacakan? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka Al-Quran jangan jadi hiasan saja, jangan jadi pajangan saja, tapi dibacakan agar rumah kita terhindar daripada setan-setan, godaan jin-jin dan lain-lain sebagainya. Kita bacakan akan bisa meneduhkan seluruh isi rumah, bahkan anak dan keturunan keluarga kita. Man Imamuka? Imamul Quran. Man Kiblatuka? Kiblatul Ka'bah. Madinuka? Ad-dinul Islam. Man Ikhwanuka? Ikhwanul Muslimin. Ketika kita berhasil menjawab 6 pertanyaan ini, maka malaikat Munkar dan Nakir berkata, Ya mayyit, naumatal arus. Tidurlah ente sebagaimana tidurnya pengantin. Ada yang sudah rasa? Saya tidak mau tanya ulang-ulang, karena bapak-bapak sini suka pasti ulang-ulang. Ketika kita telah menjadikan demikian keadaannya, jangan lupa ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian. Pisah hidup, banyak kita lihat artis-artis seperti di Jakarta, suami meninggal lebih dulu, istrinya ada. Istri meninggal lebih dulu, suaminya ada. Makanya di sini saya lihat ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak. Ibu-ibu yang lain mungkin di rumah. Di sini kalau ada istrinya di rumah, sebentar bapak-bapak yang dengar ceramah saya ini, pulang sampaikan ceramah ini kepada istrinya. Ma, ada cerai hidup, ada cerai mati. Sampaikan. Siapa yang bilang? Ustadz Akmal tadi datang memberikan ceramah kepada bapak. Begitu juga ibu yang suaminya di rumah, sebentar pulang panggil Pak Tua. Pak, ada kata Ustadz Akmal, ada perpisahan hidup, ada perpisahan kematian.
Sebelum mama atau papa meninggal lebih dulu, jangan pudar kasih sayang pada mama, jangan pudar pujian pada mama. Tapi sekarang banyak ibu-ibu memuji suaminya hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua. Yang ketawa-ketawa ini mungkin sudah merasakan. Ketika kita di sini ada suami istri, ibu-ibu apalagi, ketika tidak ada pujian dari suaminya, sebentar pulang tagih sama suaminya. Pak, jadi mana pujianmu yang dulu? Yang kau katakan mama ini cantik tidak ada duanya. Mana? Apa jawab suaminya nanti di rumah? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipimu mama bagaikan biapong panggang. Sekarang pipi mama sudah seperti biapong kukus. Tapi jangan Om Hasan pegang pipi, bukan Om ini. Bukan Om ini, bukan. Yang di sana ini. Tadi saya bilang kukus, coba di sebelah, coba kita stop. Bukan. Ini buat bapak-bapak. Pulang sebentar panggil istrinya, Ma. Kata Ustaz Akmal, jangan pudar kasih sayang. Puji istrinya, sayang dia. Begitupun ibu-ibu besok kalau suaminya bekerja di kebun, di kantor, ketika pulang rumah, sambut suaminya dengan baik. Siti Khadijah, Aisyah istri Nabi, ketika Rasulullah pulang, Aisyah menyambut dengan kalimat yang baik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apakah engkau baik-baik, Pak? Baik-baik. Kita sekarang kadang suami pakai helm, helmnya sudah miring, ditiup angin jatuh ke tanah, sampai di pintu rumah istri bukan sambut dengan kalimat yang baik. Apa kata istrinya? Kasih. Bukan di sini, di negara luar. Ketika istrinya datang, suaminya datang, sambut dengan kalimat yang baik. Kalau perlu istrinya bergaya, pakailah pakaian yang baik. Istrinya Nabi pakai daster yang baik. Tapi istri kita kadang-kadang pakai daster lubang-lubang seperti tembakan sampul. Lubang di sini, tak tempel di sini, lubang lagi di sini. Ketika dia datang pun demikian, dimarah dan demikian. Bagaimana kalau itu adalah hari terakhir darinya? Dia datang tinggal nama saja. Betapa penyesalan yang luar biasa. Jaga keharmonisan itu sebelum ajal yang memisahkan kita. Ketika pujian tadi sudah tidak ada lagi, ibu-ibu sebentar pulang tagih sama suaminya. Pak, mana pujianmu yang dulu? Yang kau katakan mama kalau bergaya, memakai mikap dan listrik tidak ada tandingannya. Apa jawab suaminya lagi? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu alis matamu mama kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Sekarang bukan main alis matamu mama, sudah kau ukir seperti gunung Tinombala. Tinggi alis matanya, berbeda dengan umurnya. 17 tahun pendek alisnya, 25 tahun naik sedikit, 70 naik sedikit. Akhirnya istrinya pun, suaminya pun tidak tahu bagaimana istrinya. Apalagi kalau dia baru belajar bersolek. Belajarlah bersolek, pujilah sedikit. Istri saya adalah seorang mualaf Cina, masuk Islam satu keluarga. Setiap saya pulang rumah, saya puji istri saya. Saya pulang, Assalamualaikum Ma. Dia jawab, Waalaikumsalam Pak. Saya jawab, Anak uhibbu ilaik. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Ketika saya puji, saya disodorkan sayur. Papa, coba rasa sayur buatan mama ini. Saya rasa sayurnya cuma sedikit, tidak mau banyak, sedikit saja. Di ujung lidah, saya langsung mengatakan, Masya Allah, sayurmu nikmatnya luar biasa, tidak ada tandingannya. Setelah saya puji dia, mukanya senang gembira. Dia lanjut memasak. Tapi saya juga pergi ke toilet, saya buang sayur tadi. Kenapa saya buang? Karena sudah pol dengan garam di sayur. Apa maknanya? Pujian-pujian itu penting kepada keluarga. Pujian-pujian itu penting kepada istri dan anak-anak kita. Jangan kita memuji orang lain sebelum pujian itu datang dari orang lain. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Ketika referensi-referensi telah kami sampaikan, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Insya Allah pemahaman-pemahaman dalam kehidupan ini terus kita mengerti. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menilai amal yang baik, Allah yang menilai amal yang buruk. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah, sama-sama,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh benar kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama, minal khaufi wal ju'i, ketakutan dan kelaparan. Rasa takut sudah saya jelaskan. Sekarang rasa lapar. Bapak Ibu sudah lapar? Sudah lapar? Sudah lapar? Sudah lapar lagi. Makan dulu. Makan bugis. Rasa lapar yang Allah datangkan, coba kita buktikan pada bulan suci Ramadan. Habis tarawih kita lapar. Mau niat makan sahur, tidak sahur. Kesiangan. Adakah besok pagi tidak puasa? Puasa. Sanggup? Sanggup ya Allah, kami sanggup Pak Ustaz. Tidak makan sahur walaupun pagi puasa, siang puasa, sore puasa, tidak makan sahur. Menjelang maghrib penuh meja sedemikian rupa. Ketika kita berbuka, ada langsung makan 2 piring? Ada? Tidak ada. Cukup 1 gelas dengan 1 biji kurma. Atau dengan 1 panada. Kita makan, Masya Allah, kenyangnya luar biasa. Tapi kalau ada dia berbuka puasa, langsung dia makan juga langsung 3 piring. Berarti memang naboko dia itu. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Ketika dalam peristiwa kematian ini, Allah telah menghendaki faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kita majukan dan kita mundurkan. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, ketika tadi saya berceramah, saya melihat di samping saya ada bapak kita yang sempat merekam saya. Di sebelah juga ada yang sempat memegang handphone. Di mana-mana saya lihat rekaman handphone itu tidak pernah lama. Saya pernah tanya orang yang merekam saya. Pertama dia rekam begini tadi. Setelah itu dia turun. Kemudian dia ke bawah. Setelah dia sudah simpan handphonenya. Saya pernah tanya, ibu, kenapa tangan yang merekam saya tidak pernah sampai selesai? Apa jawab ibu itu? Mohon maaf Pak Ustaz, karena tangan saya pegang handphone juga sudah kram. Ada juga yang kedua saya tanya, dia online saya, dia live di FB, di portal, di mana-mana dia live. Setelah itu saya lihat tangannya tidak ada lagi, sudah turun. Saya tanya kenapa tidak online lagi? Apa jawab dia? Mohon maaf Pak Ustaz, karena data kuota saya juga sudah habis. Sehingga habis kuota, maka habis juga Ustaz, tidak kelihatan lagi. Nah inilah pemaknaan apa semuanya dalam kehidupan ini ada zona batasan-batasan. Ketika batasan itu sudah sampai batasannya, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, ketika ada perbedaan-perbedaan di mana ada yang tanya saya, Pak Ustaz, saya kalau sujud itu tangan duluan. Pak Ustaz, saya kalau mau sujud itu lutut duluan. Bagaimana? Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tangan dulu, baru lutut, baru kepala. Ada juga Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan, baru kepala. Mana yang benar Ustaz? Saya jawab, dua-duanya boleh. Kalau dia sudah tangan duluan, berarti dia sudah orang tua. Sudah lemah lututnya, sudah gemetar. Maka dia turun tangan dulu. Allah betul tidak? Betul. Misalnya tahu nggak? Betul ini. Iya betul. Kenapa Ustaz tahu? Saya tahu karena di belakang saya biasa ada apa-apa. Pelan-pelan dia. Allah. Gitu. Anak muda tidak pakai tangan, langsung lutut. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lututnya kuat, lutut dulu baru tangan. Mana yang benar Ustaz? Dua-duanya boleh. Asal jangan ente ke kepala yang duluan. Berarti salto kopro. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah. Inilah apa yang dapat saya sampaikan. Saya mengambil 3 kesimpulan. Memang kalau makan itu jangan harus kenyang. Harus tergantung. Supaya makin dimakan, makin dimasukkan, makin disantap habis. Nanti kalau Bapak Ibu yang belum puas dengan ceramah saya, jangan lupa cari di YouTube Uskom Ustadz Muhammad Akmal. Setelah tadi ada yang sempat merekam saya, sempat menvideo saya, jangan lupa pesan saya 2, like and share ya. Ketika pemaknaan semua telah saya jelaskan, saya mengambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mari. Ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kuat, katakan kuat. Jangan kita balik-balik keadaan ini, jangan.
Kalau sehat, sehat. Kalau kuat, kuat. Jangan Abu Nawas tinggi. Jangan banyak lain-lain pikirannya, jangan. Teruslah berhusnuzan, berbaik sangkalah kalian. Karena dengan bersuudzon, berburuk sangka akan menambah kalian punya penyakit semakin bertambah. Teruslah berbaik sangka pikiran. Ketika kalian sehat, bilang sakit. Kalian kuat, bilang tidak kuat. Kalian mampu meringankan beban keluarga orang lain yang berduka, kalian katakan tidak mampu. Ketika kalian dustakan itu semua, maka kena sebagaimana teguran Allah yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman. 31 kali diulangi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan wahai manusia? Kalian sehat bilang sakit, kalian dustai semua ciptaan Allah. 31 kali diulangi di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pak Ustaz, saya datang jauh dari rumah saya, dari lorong ini sampai di ujung berjalan kaki. Tadi saya masuk dari sana, saya melihat dari arah sana ada anak muda yang datang masuk ke sini memakai kopiah, duduk di atas motor. Saya melihat kemana anak ini. Ternyata dia duduk di sini mengatur kursinya. Saya melihat ada yang mengatur saf-saf kursinya. Saya melihat ada ibu-ibu yang mengangkat makanan. Ada yang mengatur minuman, mengalir menjadi darah Bapak Ibu. Mengalir menjadi air dan daging. Semua yang kita makan akan mengalir pahalanya. Yang kita doakan, kita khususkan kepada almarhumah di alam barzahnya. Terus adakah kita yang datang ini ada pahalanya? Semua Bapak Ibu yang datang pada malam ini, dari hari pertama memakamkan, memandikan jenazahnya, meringankan beban keluarga, bahkan sampai hari-hari selanjutnya, bahkan berganti-ganti nanti orang tetangga sahabat kita. Bapak Ibu yang datang adalah sedekah. Sedekah ini adalah doa orang yang mati setiap hari. Setiap hari ada yang wafat Bapak Ibu. Setiap hari ada yang meninggal. Bahkan di sini ada yang wafat. Di sana ada yang meninggal. Bapak Ibu yang datang ini adalah bagian daripada sedekah. Sedekah tenaga. Ada yang memasang tenda. Ada yang memasang lampu. Ada yang mengatur kursi. Ada kendaraan berputar roda memuat kursi. Ada yang memasak, ada yang berbagi rezeki, dihidangkan, dimasantap untuk kita bersama. Di bagian semua bagian daripada sedekah adalah doa orang yang mati setiap hari. Orang yang mati setiap hari, ketika nafasnya sudah berjalan sampai di tenggorokan, roh itu meminta kepada Allah ingin dihidupkan kembali dengan dua doanya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya boleh, Engkau masukkan kembali roh ke dalam jasadku ya Allah. Masukkan kembali ya Allah. Izinkan saya hidup untuk melakukan dua perkara. Perkara yang pertama, fa'asaddaka, memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa'akun minas shalihin, melakukan amal yang soleh. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah datang jauh-jauh dari rumahnya. Waktu yang begini banyak yang lebih penting, tapi Bapak Ibu lebih mementingkan datang untuk mendoakan, untuk menghibur kepada keluarga yang berduka. Insya Allah Bapak Ibu semua yang datang pada malam ini, Allah akan gantikan dengan umur yang panjang, amin. Allah akan gantikan dengan kesehatan, amin. Allah akan jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai penutup, bagaimana cara malaikat Israel mencabut roh manusia-manusia di bumi? Sekali satu, sekali dua. Pertanyaan ini pernah dipertanyakan oleh Nabi Sulaiman. Wahai Israel, bagaimana cara engkau mencabut roh daripada manusia-manusia di bumi? Apa jawab malaikat Israel? Wahai Sulaiman, saya panggil dulu nama mereka. Setelah saya panggil nama-nama ini, saya kumpulkan dalam satu wadah tempat yang begitu besar. Setelah saya kumpulkan semua nama-nama manusia dari seluruh penjuru bumi Allah Jalla Jalaluhu, saya minta kepada Allah, ya Allah, mau diapakan nama-nama yang ada dalam tempat ini? Maka Allah memerintahkan, wahai Israel, kau cabutlah ruh daripada nama-nama itu sekaligus. Maka saya tangkaplah dia sekaligus, meninggallah dia sekaligus. Pada hari itu, jam, tanggal, bulan, tahun yang sama, namun umur usia yang berbeda. Coba lihat, ada yang meninggal biasa di sebelah, tiba-tiba di sebelah lagi ada, tiba-tiba di sebelah lagi ada. Tapi kita kadang-kadang anak muda, kalau sudah ada yang meninggal begitu, mulai dia kasih takut ini orang tua. Bye-bye. Bye-bye. Oh, sudah bawa tangan kau ini. Masih dekat dia. Coba lagi. Tampar putar dia. Bye-bye. Hitungan manusia beda dengan hitungan Allah. Kadang orang yang sehat, orang yang sakit kita jaga,
yang meninggal lebih dulu orang yang jaga. Ini berbeda hitungan kita, matematika kita dengan Allah. Perjalanan bandingkan ketika kita dari Palu mau pulang ke rumah, dekat, terasa dekat sekali. Waktunya tidak terasa, cepat kita sampai. Seperti tadi saya rasakan, saya ambil iktibar. Tadi pagi saya ke Napu, terasa lama sekali. Berapa jam terasa lama sekali. Tapi ketika dari Napu saya mau pulang ke sini, saya sampai tidak terasa lama, cepat sekali. Setelah itu saya merasakan ternyata beginilah kita dalam kehidupan. Itulah iktibar. Ketika perjalanan yang kita lalui akan terasa lama, namun ketika kita kembali tidak ada terasa lama. Insya Allah kita semua dapat diakhiri dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Mari saya tutup dengan doa bersama-sama. Aminkan doa yang saya bacakan. Aminkan secara keras boleh, aminkan secara kecil boleh. Tapi amin juga itu ada dua itu. Kalau amin yang nyaman, aminnya halus. Saya pernah baca doa itu, saya kasih pendek kayak tadi. Allahumma hamdan sakin wa hamdan naimin. Dia jawab juga amin. Setelah pendek, jawaban aminnya enak, ikhlas. Tapi saya kasih lama doa, saya kasih panjang doanya. Tangannya naik turun tidak pernah habis. Jawaban aminnya bukan lagi begini. Amin. Bagaimana aminnya? Bukan di sini, bukan di negara luar. Karena yang ketawa ini ya rasa-rasa. Bapak Ibu majelis takziah yang dimuliakan Allah, mari aminkan doa yang saya bacakan. Amin. Insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan ila Allah bikal fakir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur amin wa ni'matan fil kubur amin wa salamatan fil kubur amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ighfir lana wa laha. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah maqbulan du'ana amin. Sami'na du'ana amin. Birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari saya tutup dengan satu doa lagi, doa keberkahan Al-Quran. Al-Quran yang Bapak Ibu semua, kakak saudara saya, orang tua saya, ibunda saya bacakan. Insya Allah Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada almarhumah. Amin. Insya Allah Al-Quran yang kita baca akan memberikan pertolongan bagi kita semua, baik dari gangguan manusia dan gangguan jin dan lain-lain sebagainya. Memberikan kesehatan kepada anak-anak, keluarga besar, suami istri kita tercinta, dan dijawab atas segala doa-doa kita. Mari kita tutup dengan doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Terima kasih Bapak Ibu, itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Kami adalah personil tim operasi Ops Madagoraya 2021 bersama personil jajaran TNI dan Polri di bawah pimpinan Bapak Kapolda Sulawesi Tengah serta pimpinan Bapak Danrem 132 Tadulako. Insya Allah doa Bapak Ibu yang tadi sudah mendoakan kami di awalnya, insya Allah kami akan terus bekerja, akan terus berbuat yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Doakan kami keselamatan, amin. Doakan kami kesehatan, amin. Dan kelancaran di dalam pemulihan keamanan. Dan ketika kita sebagai umat Islam yang sejati, maka cintailah negara, wilayah kita, negeri kita tercinta. Dan kami sebagai aparat TNI dan Polri ini bertugas adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menggurui Bapak Ibu kakak saudara saya, tidak, tapi melainkan tawasau bil haqi, tawasau bis sabri. Manusia akan memperoleh masa yang namanya kematian. Sungguh indah seseorang ketika habis jasadnya, namun pahalanya terus mengalir kepadanya sampai di alam barzaknya. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Ketika ada yang salah, kami mohon maaf. Ketika ada yang benar, ambillah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah. Itu Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, yang tergabung dalam Dai Ops Madagoraya 2021 di Sulawesi Tengah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama atau tausiah yang telah diberikan oleh Bapak Al-Ustaz itu Muhammad Akmal Fauzi. Jadi itu penceramahan pertama. Sekarang kita pindah ke ceramah 2. Wah, saya bilang ceramah kedua sudah ada persiapan mobil, kursinya mau pulang. Bukan kursinya mau pulang, tapi kursinya dilempar sama saya. Kira-kira itu yang terjadi. Minta maaf Pak, hanya bercanda. Jadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan hari ke-7 tausiah dari Bapak Al-Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya semuanya. Tadi sudah dijelaskan mulai perjalanannya, proses perjalanannya kita mulai dari tidak ada sampai menjadi kita ada di dalam alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian masuk ke dalam alam barzah, dan nanti di hari kiamat adalah alam akhirat. Itu semuanya ada makna yang terkandung, kita ambil sebagai pelajaran. Yang harus kita pahami, yang harus menjadi bekal untuk kita adalah siapkan diri kita untuk menghadapi kematian, karena mati itu pasti akan kita lewati. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, insya Allah kita semua diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.